Bapa di surga, kami berbicara kepadamu di dalam doa ini untuk memohon kiranya Roh Tuhan akan menyingkapkan kebenaran firman yang membangkitkan keberanian bagi kami di dalam kegairahan yang penuh untuk tetap percaya dan mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami berada di dalam tangan yang tepat. Dengarkan doa ini ya Bapa. Berbicaralah dan kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih berada di dalam seri mengamati dan mempelajari akan perjalanan iman seorang Abraham. Dan kita memuji Tuhan oleh karena Tuhan menyediakan kita sarana yang perlu untuk kita memahami akan iman kita. Kalau kita berbicara tentang iman, kita seringkali mendengar dari mimbar semacam ini bahwa kita harus percaya kepada Allah. Kita harus tetap percaya kepada Dia dan terus berjalan di dalam kepercayaan kita. Oh, kita sangat mengerti. Kita sangat tahu. Bahkan semenjak kecil, pada waktu kita sekolah minggu, kita sudah diajarkan hal semacam demikian. Tapi problemnya atau masalahnya terletak di dalam bagaimana kita mengamati setiap langkah yang kita lewati di dalam perjalanan iman itu. Dan perjanjian lama menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Saya tidak berkata perjanjian baru tidak, tapi paling tidak dalam apa yang kita coba lihat daripada kisah Abraham ini, kita melihat dinamika iman. Seorang Abraham, seorang Sarai, dan bagaimana Allah datang berjumpa dengan mereka. Saudara, itu sebab tema hari ini adalah Aku akan kembali. Ya, aku akan kembali. Dan mari kita membuka Kejadian pasal yang ke-18. Kita akan melihat tentang hal-hal detil, hal-hal teknis, bahkan hal-hal yang kita perlu ketahui. Apa yang terjadi pada waktu kita berjalan dalam iman kita. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 15. Semua pria membacakan semua ayat yang ganjil. 1, 2, 3.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam teks kita menemukan Allah berkata, "Aku akan kembali." Itu dicatat dalam ayat yang ke-10. Aku akan kembali dan tahun depan aku akan datang kembali. Saudara, ini pasti berbeda dengan kisah-kisah yang sebelumnya. Abraham seringkali bertemu dengan Allah yang datang kepadanya. Allah berbicara kepadanya dan meyakinkan dia bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak itu. Abraham pasti menerima kebenaran tersebut dan dia sudah menghabiskan waktu yang cukup lama, cukup panjang di dalam semua dinamikanya. Imannya kita melihat berusaha untuk memegang janji daripada Allah. Tetapi kenapa Allah harus datang kembali dan kemudian berbicara ulang tentang janjinya terus menerus? Ada beberapa kali Allah melakukannya. Oleh karena Allah tahu bahwa Abraham bukan sekedar bisa menerima, mengerti, dan berusaha untuk memegang firman Tuhan. Ia butuh lebih daripada sekedar itu. Ia butuh kehadiran daripada Allah. Ya, bahkan dalam teks kita bisa mengindikasikan bahwa Abraham sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran daripada Allah di dalam konteks dia pada hari itu sudah berada di dalam usia yang sangat lanjut, 99 tahun, sementara Sarah 10 tahun lebih muda daripadanya. Dan Allah datang dan berbicara kepada dia. Hanya saja, saudara, tidak seperti yang sudah-sudah. Di dalam pasal yang ke-18 ini kita melihat Allah datang dan berbicara kepadanya melalui dengan cara tiga orang datang ke kemahnya Abraham pada waktu hari terik. Saat itu Abraham sedang berada di dalam tenda. Dia sedang beristirahat, lalu tiba-tiba muncul tiga orang. Tiga orang datang dan menampakkan diri kepada Abram. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda dengan yang sudah-sudah. Saudara, pada hari di mana Abram menerima tiga orang itu, dia belum tahu bahwa salah satu dari antaranya adalah Allah yang datang dan diiringi oleh dua orang malaikat. Dan dua orang malaikat ini nanti yang kemudian akan meneruskan perjalanan menuju kepada Sodom dan Gomora dan akan melakukan sesuatu di sana. Tapi sebelum kita sampai sana, mari kita memperhatikan apa yang terjadi dalam hidup Abraham ini. Tiga orang itu datang dan kemudian Abraham langsung menyambut mereka, lalu melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya kalau kita mencoba melihat di dalam konteks kita saat ini ada suatu hal yang sangat asing sekali, satu hal yang sebenarnya tidak akan kita lakukan. Ya, ini adalah hal keunikan dari pasal yang ke-18. Selain itu, ada hal keunikan yang lain, yaitu Allah berbicara tentang Sarah, istrinya Abraham itu, bahwa ia akan menjadi alat pilihannya untuk menjadi ibu dari banyak bangsa, dari banyak raja-raja. Bukankah dalam pasal yang ke-17 sudah ada nama Sarah muncul secara spesifik? Betul. Dan pasal 17 Allah datang dan mengubah nama Sarai menjadi Sarah. Dari arti seorang putri menjadi ibu daripada banyak bangsa. Allah datang dan berbicara kepada Sarah. Dan keunikan dari pasal ini adalah kali pertama dalam seluruh cerita 24 tahun itu, Sarah buka mulut dan bicara. Ya, apa yang dia bicarakan? Dia berkata, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Kali pertama Sarah bicara dan catat dalam Alkitab.
sebelumnya tidak pernah. Nah, saudara, sampai di sini kita melihat, maka lengkaplah sudah apa yang Allah sudah persiapkan bagi mereka. Allah memanggil Abraham, menggantinya menjadi nama Abraham. Dari artinya seorang pria yang mulia menjadi pria atau seorang seorang laki-laki yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Allah juga datang dan berbicara kepada Sarai. Ia mengganti namanya menjadi Sarah. Artinya dari seorang putri menjadi ibu banyak bangsa. Dan secara spesifik Allah berbicara bahwa engkau akan melahirkan. Saudara, Abraham dahulu memang tahu bahwa dia akan memiliki anak. Tapi tidak pernah disebutkan itu dari Sarah, istrinya. Dan sampai di dalam bagian ini baru segala sesuatu itu menjadi jelas, menjadi clear. Ada sebuah progres daripada kenyataan yang Allah mau sampaikan kepada Abraham dan Sarah ini. Berkali-kali ia datang dan berbicara, dan itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang kerap kali datang. Dan kerap kali dia berbicara kepada anak-anaknya. Dia sangat-sangat menyukai pekerjaan ini sebagai bukti kasihnya. Kalau dia datang, maka dia akan mengingatkan mereka kepada kehendak dan janjinya. Kalau ia datang, ia memuaskan akan kebutuhan daripada anak-anaknya akan kehadirannya. Ini menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena ketika kita berbicara tentang kita beriman, sebenarnya kita menyimpan satu pertanyaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Suka apa tidak suka? Orang Kristen sepanjang abad dan tempat ketika berbicara tentang iman, mereka akan berkata, aku mau beriman, aku memegang janji Tuhan dalam firman-Nya. Tapi ada satu bagian yang disimpan di dalam pikiran. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebuah pertanyaan realita bukan? Itu kebutuhan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu sebab ketika Allah datang, dia adalah yang memiliki janji itu. Dia adalah yang berhak untuk mengucapkan janji itu. Dan dia memilih orang yang boleh mendengarkan janji itu. Dan mereka membutuhkan kepastian bahwa janji itu benar adanya. Maka hal pertama yang Allah kerjakan adalah ia datang dan berkata, di sini saya. Saudara-saudara, apakah itu akan selesai? Ini adalah salah satu bagian daripada sebuah perjalanan iman yang panjang. Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak biasa. Seperti yang seperti yang saya katakan. Sekarang Allah datang mendekat, memakai bentuk manusia. Dalam biblika teologi dikenal dengan teofani. Teofani apa itu? Allah memakai bentuk-bentuk lain. Ya, teofani kepada Musa, Allah memakai semak terbakar yang tidak hangus. Kepada Elia, Allah memakai teofani angin sepoi-sepoi yang meniup di depan gua. Nah, kepada kepada siapa? Abraham, Allah memakai bentuk manusia. Dia datang dan dia berbicara kepada orang ini. Saudara, kehadiran Allah ini ditanggapi sebagai tamu oleh Abram. Ya, sebagai tamu. Kehadirannya tidak disadari. Oleh karena terlihat begitu sederhana sebagai seorang perantau, seorang yang sedang berjalan jauh, yang mungkin hadir untuk membutuhkan sebuah pertolongan. Abram langsung dengan sigap mempersilahkan mereka ini masuk ke dalam. Sesuatu yang Abraham tidak pernah duga. Bahwa Allah datang dan berjumpa dengannya. Dengan dia. Abraham hanya bisa melihat bahwa ketiga orang ini adalah tamu. Mungkin seorang sahabat dalam tanda kutip tentunya karena menunjukkan kebaikan. Dan mereka tidak lebih daripada orang asing. Mereka tidak lebih daripada orang asing yang baru pertama kali dikenal.
Dan mungkin setelah Abraham menjamu mereka, Abraham mungkin tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi. Sama seperti orang asing pada umumnya. Ya saudara, padahal di situ Alkitab berkata bahwa ia adalah Allah. Tapi Abraham menyadari dia adalah Allah? Belum. Abraham belum menyadarinya sama sekali. Dia hanya menerimanya saja. Saya berpikir-pikir mungkin juga ini adalah bagian daripada pengalaman, daripada iman kita bahwa kita tidak pernah menyadari atau mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah Allah. Kita hanya mengatakan itu suatu hal yang biasa aja. Kita tidak menyadari bahwa itu Allah hadir, Allah datang dan berjumpa dengan kita. Mungkin terlihat sebagai seorang tamu, mungkin terlihat sebagai seorang asing. Dan kita hanya memperlakukan dia tidak lebih daripada status itu. Saudara-saudara, tidak mengherankan kalau Abraham terkejut. Tidak ada tanda-tanda dan peringatan apapun juga. Hanya 3 orang perantau yang datang dan sepertinya membutuhkan makanan dan minuman. Ia bukan Allah seperti yang diduga. Dia hanya terlihat seperti orang asing saja yang dari jauh. Tapi orang asing ini datang mendekat dari tempat yang tidak terhampiri itu. Dia datang dan duduk bersama dengan Abraham, mendengarkan perkataannya. Ia bukan Allah yang menggerakkan bidak catur dan mengatur boneka-boneka yang tidak bernyawa itu, tapi dia adalah pribadi yang tertinggi yang menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya, dan ia berada di dalam persekutuan duduk bersama di meja makan. Saudara-saudara, sekali lagi Abraham tidak menyadari akan kehadiran orang ini. Tidak menyadari kehadiran daripada Allah. Yang ia kerjakan hanyalah dia berlompat, berlari ke arah mereka dan bertanya, maukah duduk? Maukah mampir atau mempersilahkan mereka mampirlah di tendaku supaya aku dapat memberikan sedikit air, membasuh kakimu dan silakan ambil waktu beristirahatlah barang sejenak. Dan bukan hanya itu saja bahwa ternyata pria yang berusia lanjut ini kita susah membayangkan bagaimana dia sedang duduk melihat 3 orang lalu kemudian dia berdiri lalu dengan sigap dengan tata krama seorang tuan rumah mengatakan semua itu dan mengerjakan semua itu. Lebih daripada itu kemudian dia pergi kepada Sarah dan kemudian berkata, tolong buatkan roti bundar, bakpao kali ya, atau kue bulan. Tolong buatkan roti bundar. Lalu kemudian dia pergi mencari anak sapi. Lalu kemudian meminta untuk diolahkan. Setelah semua selesai dia tidak menyuruh pelayan yang melayani. Tetapi dia sendiri datang dan melayani. How come? Seorang laki-laki tua renta mempersiapkan semua itu dan meminta istrinya yang juga sudah tua untuk mengolah makanan. Saudara, saya mencoba memeriksa tentang apa yang disebut sebagai roti bundar tersebut. Ternyata itu adalah sebuah adonan yang besar. Adonan roti yang besar itu. Saudara, kalau yang biasa membuat roti, saudara akan mengatakan, ya ampun, nggak salah toh permintaan ini. Jangan berbicara tentang sebuah mesin yang mengaduk adonan. Tapi ya sudahlah. Kita mencoba untuk memahaminya. Konteks saat itu ini merupakan sesuatu hal yang seakan-akan menjadi sebuah pekerjaan yang besar bagi Abraham dan Sarah. Mereka tidak menyadari. Mereka masih belum menyadari bahwa itu adalah Allah. Abraham hanya menjalankan kebiasaan, kepatutan. Sebagai tuan rumah harus dengan sopan menerima semua orang-orang yang datang. Ya, saudara perhatikan Abraham menempatkan diri sebagai seorang yang melayani ketika dia berkata, hambamu ini kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Hambamu ini. Dia menempatkan diri seakan-akan dia berkata, saya siap melayani bapak-bapak sekalian.
Nah, dengan demikian kita melihat perjamuan itu disiapkan oleh Abraham dan Sarai. Sementara mereka makan, Abraham berdiri di samping dan bersiap hati jikalau ada keperluan yang mereka butuhkan. Tapi tiba-tiba seorang dari antara mereka bertanya, "Di mana Sarah istrimu?" Di mana Sarah istrimu? Saudara, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang biasa. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat Abraham terkejut ketika mendengarnya. Kenapa dia harus terkejut? Pertama adalah perkataan ini adalah suatu hal yang tidak pantas sebenarnya diucapkan oleh seorang asing yang baru datang ke suatu rumah dan tiba-tiba bertanya tentang istri daripada tuan rumah, "Di mana istrimu?" Dan kata lain, saudara Abraham seperti mau menunjukkan begini, "Aku sudah mencoba melayanimu dengan begitu sopan, tapi pertanyaanmu sepertinya tidak sopan ya. Kenapa engkau bertanya tentang istriku?" Tapi lebih daripada itu, pertanyaan ini kemudian menimbulkan banyak tanda tanya muncul di dalam benak Abraham. Tanda tanyanya apa? Aku belum pernah ketemu orang ini. Aku belum pernah ketemu dengan mereka. Istriku juga bahkan belum pernah ketemu mereka. Mereka ada orang yang baru datang dan kemudian aku layani. Aku belum pernah bertemu mereka. Lalu bagaimana ia mengetahui kalau nama istriku adalah Sarah? Bukan Sarai. Ia memanggilnya Sarah. Padahal nama itu baru saja dipakai oleh Sarah. Belum berapa lama. Dan menariknya adalah sebenarnya hanya Allah dan dia yang tahu bahwa nama itu sudah diganti dari Sarai menjadi Sarah. Saya berharap saudara sudah bisa melihat gambaran ini. Kok dia tahu ya nama istriku Sarah melalui pertanyaan, "Di mana Sarah istrimu?" Kemudian ditambah dengan percakapan yang jikalau diamati itu sangat mirip dengan percakapan yang terjadi di dalam pasal yang ke-17. Bahwa Allah telah menjanjikan kepada Abraham seorang ahli waris di dalam banyak kesempatan. Berulang kali Allah berkata demikian. Tapi tidak pernah dikatakan tentang Sarai. Ada seorang yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi itulah yang dikatakan di dalam ayat pasal yang ke-18. Kok dia tahu nama anakku Sarah, nama istriku Sarah? Lalu dia tahu tentang semua perjanjian yang aku bicarakan dengan Allah? Maka siapa dia ini sebenarnya? Kok dia tahu semuanya? Isi daripada rumahku, isi daripada pergumulanku, kok dia tahu itu semuanya? Maka pasti dia akan mulai berpikir, orang ini bukan sembarangan. Orang ini bukan sembarangan. Tapi siapa dia? Saudara-saudara, orang ini berkata kepada Abraham, "Di mana Sarah istrimu?" Di mana Sarah saat itu? Sarah berada di belakang, di suatu tempat, ia bersembunyi di dalam kemah. Kenapa Sarah tidak hadir dalam meja perjamuan juga ya? Menemani Abraham. Saudara-saudara perlu dimengerti bahwa pada waktu itu, kalau laki-laki datang dan berkumpul, maka perempuan tidak boleh nimbrung. Perempuan tempatnya itu ada di belakang, di dapur. Nah, dari sini kita bisa memahami kenapa Marta begitu gusar sekali pada waktu Maria keluar daripada kebiasaan duduk di samping Yesus di hadapan banyak persekutuan daripada para laki-laki. Maria sedang melanggar aturan. Marta itu benar, dia duduk di belakang. Saya bisa bayangkan bagaimana kucelnya muka daripada Marta di belakang. Sambil mengolah makanan, sambil sedikit-sedikit ngintip. Mana Maria ini? Mana Maria ini? Kenapa dia tidak datang? Dia lihat lagi, oh Maria di sana lagi duduk. Aduh, dia coba-coba kasih kode-kode keras.
Tapi Maria tidak menangkap kode tersebut. Akhirnya dia tinggalkan semuanya. Dia langsung datang ke depan sana dan dia melihat Maria sedang duduk di sana. Maka keluarlah semua unek-uneknya. Tapi dia tidak pernah menduga Yesus berkata apa kepada dia. Marta, Marta, engkau melakukan banyak hal yang tidak perlu. Tetapi Maria, dia sudah melakukan yang terbaik. Padahal Maria itu melanggar aturan. Tidak boleh seorang perempuan masuk dan ikut serta di dalam percakapan dan persekutuan daripada kaum laki-laki di depan sana. Tapi Yesus tidak menggubris. Yesus berkata bahwa ia melakukan hal yang perlu dan penting. Mendengarkan perkataanku. Di lain sisi, saudara juga bertemu dengan cerita tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan itu, yang sudah lama pergi ke tabib sini sana, tapi tidak kunjung mendapatkan kesembuhan. Lalu dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan dan dia menyeruak masuk ke dalam perjalanan Yesus bersama dengan para muridnya dengan satu tujuan, asal ku jamah saja jubahnya maka pasti aku akan sembuh. Itu resiko terlalu besar. Kamu berani menyeruak masuk, menyelip masuk ke dalam sebuah kumpulan daripada para laki-laki, dan kemudian berani memegang jubah daripada Kristus. Bukankah hukum Taurat berkata kalau seorang yang sedang sakit pendarahan atau datang bulan, maka posisinya adalah najis? Kamu cari perkara. Hai perempuan, kamu cari perkara. Mungkin kalau ahli Taurat dan orang Farisi yang diperlakukan seperti itu, mereka langsung akan berkata, tangkap perempuan ini, kucilkan. Perempuan ini meresikokan diri. Dan sepertinya dia sedang berada pada titik lelah di dalam penantian akan kesakitannya. Yang penting sembuh dulu. Aku sudah lama merindukan kesembuhan itu. Yang penting sembuh dulu. Problema hukum Taurat nanti aku hadapi. Kalaupun aku dikucilkan gak apa-apa, tapi aku sembuh. Sudah bisa membayangkan apa yang terjadi? Nah, jadi kalau Sarah ada di belakang, itu betul. Dia tidak boleh masuk dan menimbrung kepada persekutuan para kaum laki-laki. Ya, dan ketika Abraham berkata, dia ada di belakang. Dia ada di belakang. Sarah di belakang nguping, mencuri, mendengar akan percakapan Abraham dengan tiga orang baru ya ini. Dan dia tertawa. Dia tertawa oleh karena dia mendengar bahwa aku akan kembali dan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu. Dia mendengar namanya disebut. Dia mendengar orang ini menyebut namanya Sarah istrimu. Siapa Sarah? Siapa yang menjadi istri Abraham? Ya dia. Sarah istrimu akan memiliki seorang anak. Apakah tidak salah? Maka itu tidak heran kalau dia berkata, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Sarah juga bingung, terkejut, dan bahkan ragu. Maka dengan sinis, ia bereaksi mendengarkan perkataan tamunya ini. Sehingga ada suatu buku mengatakan bahwa ia tertawa dengan cemooh. Dengan cemooh, apakah aku akan berahi kembali? Saudara perlu dicatat, inilah kali pertama Sarah berbicara. Apakah aku akan berahi? Nah, sampai di sini, mari kita lihat sejenak. Kalau Abraham sudah menyimpan janjinya itu selama 24 tahun, bahwa dia akan memiliki keturunan. Memang tidak disebutkan itu dari Sarah pada awalnya. Baru belakangan itu dari Sarah. Sehingga tidak heran kalau Sarai saat itu mengajukan Hagar untuk menolong agar janji Tuhan segera digenapi sebelum tuanku layu.
Ya. Apakah selama 24 tahun itu janji itu hanya bagi Abraham, tidak bagi Sarah? Apakah selama 24 tahun itu Abraham sudah memberitahukannya kepada Sarah dan bahwa dari keluarga kita akan ada keturunan seorang anak laki-laki? Atau kemungkinan kedua, Abraham sedang menunda waktu untuk memberitahukannya kepada Sarah. Tapi waktu berjalan begitu terus. Dan ada beragam macam dinamika yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Sehingga tertunda. Sampai kemudian waktu sudah sampai kepada batasnya. Time is running out. Jadi kalau Sarah tertawa, kalau dikatakan tertawa sinis, tertawa dengan nada mencemooh, sangat bisa dimengerti. Kenapa aku tidak pernah tahu semua ini? Wah, ini menjadi pergumulan daripada keluarga-keluarga juga, bukan? Kenapa aku tahunya dari orang lain ya, bukan dari mulut kamu? Ya, kenapa hal sepenting itu aku tahunya dari mulut si A, dari mulut si B? Kenapa bukan kamu yang mengatakannya kepada saya? Bayangkan 24 tahun lamanya. Sarah tertawa pada akhirnya. Dan Tuhan menegurnya. Tuhan menegurnya dengan pertanyaan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sebelumnya Abraham mendengar, aku adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Sekarang Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil baginya? Jadi saudara, di dalam jenjang antara pasal 17, pasal yang ke-18, ada hal besar tentang Allah yang ia katakan kepada Abraham. El Shaddai, lalu implikasinya, adakah sesuatu yang mustahil baginya? Setelah itu, Allah mengunci waktu. Hari ini, tahun depan, kalian punya anak. Sebuah perubahan. Dulu Allah hanya menjanjikan akan punya keturunan. Kapan? Enggak tahu. Akan punya keturunan. Kapan? Enggak tahu. Sudah dekat? Enggak jelas. Masih jauh? Tunggu saja. Terus sehingga waktu lewat, sepertinya time is running out. Waktu sudah habis. Tapi sekarang berbeda. Allah mengunci waktu itu. Pada waktu Abraham sudah layu pucuk, dan Sarah berkata, mungkinkah aku masih bisa berahi kepada tuanku? Ada suatu waktu yang sudah Allah tetapkan. Tahun depan saat ini kamu punya anak laki-laki. Sehingga saudara, sekarang kita melihat bahwa sekarang lengkaplah Abraham dan Sarah bertanya-tanya, siapa mereka ini? Sampai berani bilang, pertama, bagi Abraham, kok dia tahu nama istriku? Kok dia tahu semua janji Allah yang hanya antara aku dengan Allah? Sekarang kok dia berani memastikan tahun depan saat seperti ini kamu punya anak. Siapa mereka? Mereka pasti bukan orang sembarangan. Saudara, menjawab tertawa daripada seorang Sarah, Allah bilang tidak. Sarah, kamu tertawa. Kamu tertawa. Sarah baru saja tertawa. Dan Allah berkata, kamu tertawa. Sarah langsung mencoba untuk mengelak. Dan berkata, enggak, aku tidak tertawa. Dia berkata untuk dirinya sendiri, tidak, aku tidak tertawa kok. Tuhan bilang, tidak, kamu tertawa Sarah. Tertawa ini adalah tanda ketidakpercayaan.
Dan kemudian dia berbohong untuk semua yang dia lakukan. Dan itu berarti lengkaplah sudah sebenarnya dia pantas mendapatkan pengucilan daripada Allah. Kamu sudah tidak percaya kepadaku, lalu kemudian kamu berbohong lagi. Pantas. Allah dapat saja marah. Tapi menariknya justru ia tidak menunjukkan hal itu. Yang ia nyatakan adalah kesetiaannya kepada pasangan yang sudah renta dan rapuh ini. Bukan karena mereka memiliki kelayakan pribadi atau mereka selama 24 tahun ini sudah menunjukkan komitmen kepadanya, tetapi karena karakter dan pribadi Allah sendiri. Allah itu penuh kasih dan berlimpah. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kesetiaannya. Tidak selama-lamanya ia menuntut, tidak selama-lamanya ia mendendam. Allah berkata kepada Sarah, "Tidak Sarah, engkau tertawa." Engkau tidak diam, engkau tertawa. Tapi ketika engkau tertawa, Allah tetap melanjutkan akan janjinya kepada orang ini. Kenapa demikian? Karena di dalam teks ini sebenarnya berbicara tentang panggilan Allah untuk Sarah agar ia percaya. Maka Allah melakukan apa yang perlu membuat Sarah menjadi yakin bahwa semua yang ia katakan itu adalah benar. Saudara, kita tidak akan pernah menjadi seorang yang percaya dan menjadi yakin akan memegang akan kebenaran Allah jika Allah tidak memanggil kita untuk itu. Kita tidak pernah yakin bahwa Allah itu adalah benar sebelum kita bertemu bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Bahkan kepada hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Saudara, sampai di sini saya mau mengatakan bahwa memang kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah yang melampaui daripada akal kita. Amin. Itu kita nggak jadi masalah. Kita punya statement iman seperti demikian. Tapi sebenarnya adalah ketika berelasi dengan Allah banyak hal yang tidak masuk akal, bukan? Ini yang menjadi problem. Satu sisi kita bicara berkaitan dengan kita percaya kepada Allah yang melampaui segala pikiran. Amin. Tapi realitanya adalah ketika kita bergaul dengan Dia, banyak hal yang Dia mau itu tidak masuk akal. Konflik terjadi di sini. Benturan kiri kanan terjadi di sini. Dan Allah tahu bahwa kita perlu kehadirannya. Untuk apa? Menolong kita bisa percaya kepadanya. Aku datang kepadamu. Aku ingin kamu percaya, Sarah. Aku ingin kamu percaya. Hai, jemaat di Geri Buaran. Bergaul dengan Allah. Banyak hal yang tidak bisa diterima di dalam pikiran. Banyak hal yang tidak masuk akal. Tapi Allah mengetahui pikiran kita. Allah mengetahui hati kita. Sama seperti Ia mengetahui pikiran dan hati daripada Sarah. Sarah mungkin juga ingin bersikap ramah kepada tamu-tamunya. Tapi mentertawakan perkataan tamunya gak bisa diterima. Apalagi dengan nada sinis. Gak bisa diterima. Wah. Jadi apa dong? Seperti langkah iman kita itu maju salah, mundur salah. Maju kena, mundur kena. Tuhan maunya apa sih? Ini pertama, ini yang kedua. Pertama adalah ini gak masuk akal. Yang kedua maunya apa sih? Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membuat hati kita derdek. Berkecamuk, kita ingin percaya tapi bagaimana caranya percaya? Kita mau melangkah tapi tidak punya keberanian buat melangkah. Kita mau bergembira tetapi semua alasan untuk menjadi kecut itu terbentang bebas di depan kita. Jadi kalau Sarah berkata, aku tidak tertawa, ini ada sebuah upaya untuk mengelak dan berkata, sebenarnya berkata kepada dirinya sendiri, aku tidak yakin. Aku tidak yakin. Dan Tuhan berkata kepadanya, tidak.
memang engkau tertawa. Tuhan mau bilang begini, tidak Sarah, kamu gak percaya. Kamu gak percaya. Dan untuk itulah Tuhan datang dan berurusan khusus dengan perempuan ini. Nah saudara, setelah saya mencoba menguraikan tentang konteks yang kita sudah bacakan dengan semua hal yang kemungkinan yang bisa kita pikirkan, mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Saya mengajak kita untuk melihat 5 poin. Ya, 5 poin yang dapat kita pelajari berkaitan dengan Kejadian 18 ini. Yang pertama adalah Sarah berjumpa dengan Allah di dalam perkataannya. Ia berjumpa dengan Allah bukan secara langsung, bukan secara spesifik, tapi 3 orang datang dan yang menyambutnya adalah Abraham. Sarah seperti terhisap dalam sebuah pergumulan ini. Dan Allah ingin supaya ia percaya kepada setiap janjinya. Dan sampai di sini saudara, saya mengingat, saya mencoba untuk mengajak kita untuk membandingkannya dengan seorang Hawa. Kalau gitu apa beda antara Hawa dengan Sarah? Apa bedanya? Saudara, untuk Hawa, firman Tuhan datang melalui Adam. Hawa mendengar apa yang dikatakan oleh Adam. Tapi untuk Sarah, firman Tuhan datang langsung kepadanya. Allah memanggil namanya. Yang kedua, Hawa itu disebut sebagai, dalam konteks Kejadian adalah beranak cuculah, bertambah banyak. Persis sama dengan apa yang dikatakan kepada Abraham dengan Sarai, bukan? Kamu akan memiliki banyak keturunan dan Sarah engkau adalah ibu kandung daripada keturunan itu. Ada konteks beranak cucu. Jadi seakan-akan di dalam Kejadian 18 itu seperti sebuah copy paste daripada Kejadian. Abraham akan disebut sebagai sahabat Allah, bapak orang percaya. Sarai akan disebut sebagai ibu daripada anak bangsa yang dari rahimnya keluar daripada banyak keturunan. Seperti sebuah dunia baru dalam tanda kutip. Seperti sebuah kondisi baru, cerminan daripada Taman Eden. Allah selalu akan membawa orang itu kembali pada blueprint penciptaan. Sebab dalam blueprint penciptaan seperti yang dikisahkan dalam kitab Kejadian itu adalah gambaran sempurna daripada pikiran Allah yang dinyatakan di dalam penciptaan semesta. Maka demikianlah untuk Abraham dan Sarai seperti Allah membawa kembali kepada semua rencana dan keagungan dan kemuliaan daripada apa yang Allah pikirkan. Saudara, itu sebab Allah datang khusus cari Sarah melalui Abraham. Allah ingin agar ia percaya dan umatnya percaya. Dan ia sungguh-sungguh melakukannya dan ia peduli. Dan Allah akan memastikan bahwa mereka akan percaya dan tetap percaya sampai pada akhirnya. Perhatikan, Allah datang untuk menteguhkan ia supaya ia percaya. Dan Allah memastikan bahwa Abraham dan Sarai akan percaya dan sampai pada akhirnya akan tetap percaya. Di mana? Di perjamuan itu. Di perjamuan itu, ia datang dan memberikan jawaban. Membuat mereka percaya dan menikmati berkat Allah. Oh, perjamuan ini sangat penting sekali. Perjamuan yang tidak terduga. Di tengah trik bolong tersebut. Tidak diduga sama sekali. Tapi ini sesuatu hal yang sangat penting. Dan perjamuan ini adalah gambaran dari perjamuan agung suatu hari kelak. Ketika kedatangan Kristus yang makan bersama dengan kita di meja perjamuan. Tapi bukan perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir adalah perjamuan sebelum Yesus naik ke sorga.
Sekarang ini adalah perjamuan kawin anak domba. Dan Lukas mencatatnya. Coba kita lihat. Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-37. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggang dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Perjamuan kawin anak domba. Dan saya tercengang ketika membaca bagian ini dan saya mau mengatakan, pada waktu itu Tuhan Yesus sendiri akan melayani mereka. Ia berdiri di posisinya Abraham. Mempersilahkan, mari makanlah. Perjamuan ini miliknya Allah. Abraham memang mempersiapkan perjamuan itu paginya, tapi pemiliknya adalah Allah sendiri. Itu sebab Allah mengeluarkan perkataan yang seakan-akan terdengar tidak sopan. Di mana Sarai istrimu? Oleh karena apa? Dia tuan rumah. Allah mengambil alih rumah ini. Dia tuan rumah. Tidak Sarai, kamu berbohong. Dia berkata demikian di hadapan seorang Abraham suaminya. Allah berhak melakukannya. Saudara-saudara, ini menjadi gambaran dan suatu hari kelak dalam perjamuan yang penuh dengan kemuliaan dikatakan oleh Alkitab, berbahagialah semua orang yang hadir di meja perjamuan ini. Berbahagialah semua orang yang datang dan menikmati hidangan yang disediakan oleh Kristus. Itu sebab saya berkata, Allah datang menjumpai Sarah dan Abraham, membuat mereka percaya dan memastikan mereka tetap percaya dan sampai pada akhirnya tetap percaya. Oleh karena apa? Mereka akan hadir di meja perjamuan daripada Allah. Tidak perlu RSVP. Pasti Allah yang hadirkan mereka. Ini tempat dudukmu. Saudara-saudara, ini hal yang pertama. Kristus sendiri akan melayani mereka. Memberikan kebahagiaan di dalam perjamuan kawin itu. Yang kedua, ini adalah gambaran tentang sebuah persekutuan yang indah dalam kehangatan dengan Kristus. Saudara, satu kali Kristus berbicara kepada jemaat di Laodikia. Jemaat itu dikatakan sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Ya, dan di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dari kitab Wahyu itu dia berkata, lihat aku berdiri dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Sampai di situ? Tidak. Jangan salah. Ada terusannya. Dan mereka akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, ayat ini adalah ayat persekutuan. Jemaat Laodikia adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tapi entah kenapa dalam satu waktu tertentu mereka menjadi dingin dalam persekutuannya dengan Kristus. Bahkan dalam pasal yang ke-17, dalam ayat yang ke-17 dari Wahyu 3 itu, iman mereka itu dikatakan sebagai iman yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. 5 kondisi iman jemaat di Laodikia. Orang-orang Kristen ini apa saja? Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sehingga tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, kamu suam-suam kuku, hatimu dingin, hatimu keluh, hatimu bagaikan es batu yang begitu dingin sekali. Itu sebab ia datang dan berkata, aku mengetuk pintu, aku akan masuk, aku mau makan bersama dengan kamu, dan kamu bersama dengan aku. Ini ayat persekutuan, bukan ayat penginjilan.
Ini ditujukan kepada orang Kristen, bukan orang yang non-Kristen. Orang Kristen membutuhkan satu kali tertentu bahwa mereka datang ke meja Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan memberikan kehangatan dalam hati mereka kembali. Jadi kalau saya mau mengajak kita untuk kembali kepada cerita daripada Abraham, kita melihat waktu mungkin menggerus daripada pergumulan dia. Mungkin hati dia, ya sudahlah, aku sudah menanam pengharapan sekian lamanya dan sekarang aku sudah tidak mungkin memiliki anak lagi. Sarai istriku, dia sudah tua dan tidak akan pernah mungkin punya berahi lagi. Mungkin aku masih bisa berharap setelah peristiwa Hagar ada mujizat yang Allah berikan, tiba-tiba perempuan mandul ini bisa hamil. Tapi sekarang dia sudah tua dan bahkan dia sendiri berkata, aku sudah tidak mungkin berahi lagi. Jadi apa dong? Seperti sekarang semua pintu tertutup dan digembok dengan begitu keras. Imannya menjadi dingin. Ya sudah, aku tidak berani berharap lagi. Itu tipikal iman yang dingin. Iman yang dingin adalah iman yang tahu bahwa Allah dapat melakukan segala apa yang dikehendakinya, namun kita tidak percaya karena kita tidak mau berharap apapun padanya. Kita tidak percaya dan tidak mau berharap apapun padanya. Saudara mengerti kan maksud ini? Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan aku tidak mau berharap apapun? Kenapa? Sakit hati ini. Sudahlah, biarkan saja. Terjadi, enggak terjadi, enggak apa-apa. Enggak ada harapan, apapun juga. Itu iman yang dingin. Dan Wahyu berkata, iman seperti itu adalah melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Jika demikian engkau butuh persekutuan dengan Kristus. Engkau butuh meja makan, di mana Kristus menghidangkan makanan. Kristus datang dan akan selalu datang untuk menghangatkan dan menteguhkan kembali iman kita terhadap janjinya. Disinilah kita memahami bahwa berkat Allah itu seperti apa, belas kasihan Allah itu seperti apa, dan kita hidup di dalamnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kedatangan Allah itu tidak disadari sebelumnya. 3 orang asing itu hanya dilihat sebagai tamu saja. Tapi menarik, saya percaya ketika Abraham sudah menghidangkan makanan yang mewah itu, roti, olahan daging sapi, lalu ada susu lengkap. Abraham berdiri siap untuk melayani berikutnya. Tapi dia berdiri dan dia mengamati apa yang dikatakan oleh tamu-tamunya ini dan apa yang dilakukan oleh tamu-tamunya ini. Kupingnya menjadi besar ketika dia mendengar nama istrinya disebut Sarah. Bukankah hanya Allah dan dia saja yang tahu nama itu? Lalu, bukankah hanya Allah dan dia saja yang tahu tentang janji keturunan? Ia sangat mengenal perkataan-perkataan tentang janji keturunan. Sebab berkali-kali dia mendengar di telinganya. Itu sebab dia kemudian mengakui bahwa ini bukan manusia biasa. Yang berkata-kata itu adalah Allah. Allah yang benar itu dikenal dari perkataan dan apa yang dia lakukan. 2 ini ya. Perkataannya dan apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus berkata, jikalau roh itu datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang aku pernah katakan dan pernah lakukan. Jadi katakan dan lakukan. Kalau katakan saja tapi mengabaikan apa yang dia lakukan, itu salah. Melakukan saja tapi mengabaikan perkataannya, itu juga salah. Dua-dua ini harus saling melengkapi.
perkataan dan yang dia lakukan. Dan Abraham mengamati apa yang dikatakan oleh tamu-tamunya ini. Secara khusus satu orang itu, dia mengatakan hal-hal yang aku tidak tahu. Kenapa? Bagaimana cara dia sampai tahu nama istriku dan janji-janji Allah padaku? Kecuali dia adalah Allah sendiri. Abraham mengamati perkataannya dan Abraham mengamati apa yang dia lakukannya. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar. Saudara, kita mesti hati-hati dalam bagian ini. Oleh karena apa? Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, bukan? Dia bisa mengcopy semua itu. Itu sebab amatilah kata-kata yang Allah katakan. Dan amatilah apa yang pernah Allah kerjakan. Amati dengan seksama, spesifik, detail. Sarai menjadi Sarah, itu detail. Sangat detail sekali. Jadi bukan terdengar mirip, enggak boleh. Harus sama. Nah, saudara, sampai di sini saya teringat tentang Yohanes dan Kleopas. Dalam pengalaman mereka ketika setelah peristiwa Yesus disalib, mungkin mereka pergi untuk pulang kampung atau apalah itu. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kepada Emmaus. Dan Tuhan Yesus kemudian tengah jalan bergabung bersama dengan mereka. Maka terjadilah percakapan yang panjang menuju kepada Emmaus. Ketika sampai di sana, mereka mendesak Tuhan Yesus untuk masuk dan menginap barang semalam. Mereka duduk makan dan malam hari itu Tuhan Yesus memecah akan roti, baru sehari itu mereka klik. Ini Tuhan, kita tidak sadar. Kita sudah berjalan bersama dengan dia sekian waktu lamanya. Pantas selama perjalanan itu kita bercakap-cakap, hati kita berdebar-debar. Pantas. Memang kalau Tuhan hadir dan dia bicara sesuatu, dia pasti akan menuju kepada hati kita. Itu adalah pusat daripada hidup kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati dalam bahasa Alkitab itu ada bicara mengenai totalitas daripada hidup manusia. Pantas hati kita berdebar-debar. Sepanjang perjalanan kita bercakap-cakap, tapi kita tidak sadar bahwa itu dia. Baru pada waktu yang memecahkan roti tersebut, baru kita mengerti. Kita sudah berbicara dengan dia. Saudara, amatilah apa yang Yesus katakan dan lihatlah apa yang Yesus ajarkan. Dan hati kita pasti akan diliputi dengan kegembiraan yang tidak pernah habis. Sukacita kekal memenuhi hati kita. Yang digambarkan oleh kedua orang itu. Hati kita berdebar-debar. Hati kita berdebar-debar. Ini yang ketiga. Yang keempat. Abraham berlari dan menyambut ketiga orang asing ini. Bahkan memperlakukan mereka dengan baik. Lepas daripada janji keturunan. Saya bertanya-tanya. Apa kepentingannya menceritakan 8 ayat tentang makan? Apa kepentingannya cerita itu di dalam teks kita, dalam konteks kita? Saudara-saudara, setelah mereka mengadakan perjamuan makan, lalu kemudian pembicaraan dengan Abraham dengan Sarai, Tuhan menegur Sarai tertawa, dan ada keluar kalimat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara membaca itu juga bukan? Tidak ada yang mustahil. Lalu kepentingan perjamuan ini apa? Sebenarnya Tuhan mau bilang begini, Abraham, hatiku sudah ada di dalam hatimu. Engkau melakukan segala sesuatu yang mustahil loh. Engkau mengundang, mempersilahkan orang asing datang. Engkau memperlakukan dia dengan begitu baik. Engkau menyediakan yang paling baik baginya. Itu suatu hal yang mustahil.
Saudara, kalau kita amati pertumbuhan hidup kita pernah mendengar, kita diajarkan, please do not trust, do not talk to strangers. Betul begitu? Jangan percaya kepada orang asing. Lalu kita juga waspada kalau ada orang baru datang, kita bertanya dan membuat jarak. Kalau perlu kita menegur dia dengan CCTV. Siapa ya? Kalau ada teks yang masuk di WA kita, hanya ada nomor teleponnya, kita melihat siapa orang ini, kita gak kenal dia. Kita bahkan menunjukkan gelagat, kecenderungan untuk tidak mau membalasnya, bukan? Kenapa? Orang asing. Dan kalau kita kembalikan ke dalam konteksnya, Abraham di sini kita lihat Abraham melakukan sesuatu hal yang mustahil. Menyambut, memperlakukan orang-orang ini dengan begitu baik, dengan hal yang paling baik yang ia punya, ia keluarkan. Bahkan dalam tanda kutip, dia mengorbankan Sarai, bikin roti, bakar, ingat jangan gosong. Dia betul-betul kerjakan. Tuhan mau bilang, Abraham, kamu sudah punya hatiku. Dan kamu melewatinya dengan kamu tunjukkan dengan hal menolong sesama. Karena hari itu, 3 orang itu adalah sesama bagi Abraham, bukan? Kamu menolong sesama. Ini adalah dasar yang diletakkan bagi Abraham, bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada mustahil bagi orang percaya yang digerakkan oleh Allah untuk menolong sesama, memperhatikan dan mempedulikan kebutuhan mereka. Perhatikan, Allah menggerakkan hati daripada orang percaya untuk menolong sesama yang Allah tuju. Bukan untuk setiap orang. Perbandingannya adalah, Tuhan Yesus, kenapa di kolam Siloam tidak menyembuhkan semua orang sakit? Kenapa matanya tertuju kepada orang itu yang sudah sekian puluh tahun ada di situ dan kemudian sudah hampir putus asa dan berkata, kalau malaikat turun mengaduk, aku mau melangkah, saya sudah ada yang lebih dahulu menceburkan diri, sehingga dia mau bilang, aku tunggu di sini dengan tidak pasti apakah aku akan sembuh atau tidak. Tuhan Yesus dengan belas kasihannya, hatinya penuh dengan belas kasihan, tergerak melihat orang ini dan dia menyembuhkannya. Tidak untuk semua orang. Padahal semua orang mungkin memandang dengan nada harap, tolong bantu saya, angkat, lempar saya juga enggak masalah dengan ketidaksopanan itu kok. Lempar saya, pokoknya saya kecebur dan saya akan sembuh. Tidak demikian. Sehingga saudara, kita lihat bahwa orang percaya itu akan digerakkan oleh Tuhan. Ya, untuk menolong orang-orang tertentu yang Tuhan mau. Kamu jadilah berkat bagi mereka. Orang percaya itu tidak perlu dibujuk untuk melakukan perbuatan baik. Sebaliknya mereka adalah orang yang mencari kesempatan. Saudara, reputasimu adalah apa yang engkau lakukan ketika semua orang melihat. Tapi karaktermu adalah apa yang engkau lakukan ketika tidak semua orang melihat. Itu orang Kristen. Apa untungnya bagi Abraham? Yang pasti stok makanan mulai makin berkurang. Nggak ada untungnya sama sekali. Tapi dia hanya mau melakukan apa yang terbaik untuk tamunya ini. Dan tanpa disadari dia sedang melayani malaikat-malaikat. Tetapi Yakobus berkata demikian juga, bukan? Tanpa kamu sadari kamu sudah melayani malaikat-malaikat. Saudara-saudara, berbuat baik itu adalah manifestasi daripada keselamatan yang dimiliki oleh orang percaya, yang dipenuhi oleh kasih karunia dan cinta Tuhan untuk menanggapi kebutuhan manusia tanpa ada maksud tersembunyi dan harapan pujian bagi orang lain. Ini yang keempat. Orang Kristen adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang mustahil. Sebab mereka percaya kepada Allah yang pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Yang kelima, dan ini akan menjadi fokus daripada pembahasan daripada Kejadian 18 ini adalah Allah berkata, aku akan datang kembali tahun depan. Aku akan datang kembali tahun depan. Sebuah kepastian tidak seperti sebelumnya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang terlalu sulit baginya. Tidak ada yang dapat membatasinya. Dan itulah iman Kristen. Aku akan datang tahun depan. Saat itu kamu akan punya anak laki-laki. Sekali lagi saudara perhatikan. Tuhan bilang, aku akan datang kembali tahun depan. Saat itu kamu akan punya anak laki-laki. Dia berbicara tentang tahun depan, dia berbicara saat ini. Dia mau bilang begini, aku berada di belakang semua yang ada tahun depan itu. Aku saat ini adalah penyebab yang akan terjadi tahun depan itu. Seorang pentafsir reform, teolog reform bernama J.P. Green. Dan bukunya dia berkata, Reform people is the one who believe that God is always behind the all phenomena. Bagus ya. Orang-orang reform adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah berada di belakang semua fenomena. Kamu mau lihat apa yang terjadi tahun depan? Aku yang mengatakannya. Aku berada di balik semua yang akan terjadi tahun depan. Kamu mau tanya siapa penyebabnya? Aku yang akan menghadirkan anak itu. Saudara-saudara, lalu implikasinya seperti apa dengan perkataan Allah seperti demikian? Kita memang memiliki keterbatasan yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memindahkan gunung. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Dan juga mungkin hidup kita. Kita bahkan tidak bisa membuat siapa orang yang menyukai kita dan siapa orang yang tidak menyukai kita. Kita berjuang untuk mengatasi kekurangan itu. Yang kadang-kadang membuat kita letih dan putus asa. Diam-diam kita bertanya, di dalam sebuah lamunan yang tidak bertepi, bagaimana melewati semua ini? Bagaimana ada perubahan? Aku tidak akan pernah bisa berubah dan tidak akan pernah. Di manakah aku bisa menemukan kelegaan itu? Pikiran itu sambung menyambung, datang dan berkecamuk dan melumpuhkan pikiran kita, melumpuhkan iman kita. Kita bahkan tersesat dan tidak tahu mau berpikir apa lagi. Sampai kemudian kita menyesali dan berkata, andai waktu bisa diputar ulang. Saudara, apakah Abraham menyesal karena menikahi Sarah? Kemudian saat itu mengatakan bahwa kemuliaan itu ada pada anak laki-laki. Tapi ketika Sarai menjadi istrinya, baru kedapatan ia mandul. Menyesalkah Abraham? Jika saja dia menikah dengan wanita yang berbeda, mungkin dia tidak perlu khawatir. Karena dia akan memiliki ahli waris. Abraham tidak mengutarakan pikirannya ini dan dia tidak bicara kepada Sarai. Dia diam saja dan menyimpan itu dalam hatinya. Bahkan mungkin ia benci jika pikiran itu mendatangi akan pikirannya. Pikiran itu seperti tamu asing yang datang dan berkata, Abraham, menyesalkah kamu karena Sarah tidak bisa menghasilkan anak? Sangat berbeda ketika 3 tamu itu datang dan berkata, tahun depan kamu punya anak.
Saudara, Abraham benci jika pikiran itu datang di benaknya, karena itu tidak benar, tidak pantas dan tidak mungkin terjadi. Itu sebab dicatat dalam pasal 17, dia tertawa. Dia tertawa dengan melihat keadaan dirinya sendiri. Dia tertawa. Tapi Tuhan bilang, aku akan kembali Abraham. Aku datang kembali tahun depan. Pertanyaannya adalah, leluconkah itu? Sarah sudah mandul selama puluhan tahun. Sekarang dia sudah melewati usia subur. Sekarang kita lihat kesulitan iman itu terjadi saat kita membenturkan kemustahilan kita dengan ketidakmustahilan Allah. Benturkan. Lalu pilihan jatuh pada yang mana? Kita lebih senang untuk memilih yang berkaitan dengan kita, tidak berkaitan dengan Allah. Kalau berkaitan dengan Allah, masalah baru lagi. Kapan? Ya sudah, berkaitan dengan kita. Sudahlah, terimalah apa adanya. Itu sebab gak mengherankan ada orang-orang yang bilang, apakah saya bisa berubah? Saya sudah sedemikian jauh. Bisakah saya berubah? Bisakah kondisi hidup saya berubah? Rumah tanggaku sudah sedemikian, bisakah berubah? Orang tuaku sedemikian, bisakah berubah? Itu sebab banyak kali kita tidak suka akan pikiran-pikiran seperti itu. Yang selalu akan datang sebagai tamu asing, tapi tidak memberikan harapan. Tapi hanya akan menutup pintu itu rapat-rapat dan meninggalkan kita menangis di sudut, di pojokan ruangan itu dengan pilu hati. Saudara-saudara, saat itu Sarah sudah hampir mati. Abraham juga sudah ada di ujung daripada hidupnya. Tapi Allah datang dan menghidupkan kembali akan harapan dan iman mereka yang sudah mulai redup itu. Bahwa tahun depan mereka akan memiliki anak. Ini mujizat. Tuhan mengambil sesuatu yang mustahil dan menjadikannya itu ada. Dia menjanjikan dan menginginkan supaya hidup dan iman kita itu terus-menerus bergelora dan memegang janji Allah di tengah semua ketidakmungkinan yang ada. Bahkan kita harus bersiap hati, andai kata waktu yang harus kita tempuh dengan begitu lama, bahkan mungkin seumur hidup, kita menantikannya. Saudara, Rasul Paulus itu ya pernah berjuang melawan dosa sepanjang umurnya. Dia pernah berkata, Tuhan angkat duri ini. Tuhan bilang tidak. Justru dalam kelemahan mula kuasaku jadi sempurna. Apakah duri itu pernah diangkat dari diri Abraham? Tidak, sepanjang umur. Sepanjang umur duri itu menjadi kesakitan bagi seorang Abraham. Saudara, menutup dari khotbah ini saya akan berkata, pergumulan itu seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah. Pergumulan berhadapan dengan ketidakmustahilan itu, yang dibenturkan dengan kemustahilan kita, harus membawa kita lebih dekat dengan Allah. Saya tidak dapat mengatakan bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, tetapi itu pasti tidak terlalu sulit baginya. Engkau tidak perlu meragukan kuasa Allah dan engkau tidak perlu meragukan kasih-Nya. Dia telah melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan kita, bahkan lebih daripada apa yang kita perjuangkan sebenarnya. Jika engkau berkata, saya orang yang sulit dihadapi, saya terjebak dalam jalan hidup saya, tapi itu pun juga tidak terlalu sulit bagi Allah. Ia berjanji untuk membuat saya lebih, engkau lebih, kita semua semakin hari lebih seperti Kristus. Hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang kita mengalami pengalaman dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Itu sebab sekali lagi perkataan daripada Sarai, aku tidak tertawa. Tuhan membalasnya dengan, tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Kiranya ini menjadi fondasi iman kita. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan sepanjang umur kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, hari ini kami berbicara, kami melihat firman-Mu yang berkata kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang percaya harus memiliki iman seperti demikian. Jemaat Tuhan di Geri Buaran pun juga harus memiliki iman yang seperti ini. Tapi kami selalu mendapatkan benturan yang hebat Tuhan. Kami selalu menilai pekerjaan Tuhan dengan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami hanya perlu percaya saja dan berkata kepada Engkau, tolong aku yang tidak percaya. Tuhan mengetahui semua pergumulan yang ada dalam jemaat ini. Yang mungkin hamba-Mu ini sebagai seorang gembala dan pendeta di tempat ini tidak bisa menjangkau dengan begitu dalam. Dengan beragam macam alasannya. Tapi Engkau mengetahui. Seperti Engkau berkata kepada Sarah. Tidak Sarah, Engkau ketawa. Tuhan, bolehkah kami mendapatkan belas kasihan Tuhan? Kami minta pertolongan Tuhan di tempat itu. Terima kasih ya Bapa, dengar doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.